tercatat ada ratusan, ya kurang lebih sekitar 569 pelajar SMP dan SMU itu sudah hamil di luar nikah. Generasi kaum muslimin itu dipaksa untuk menjauh dari Al-Quran dengan berbagai macam upaya dan usaha yang mereka telah lahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in abad. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bersua di episode pertama Mim Talk yang akan mengupas seputar dunia pendidikan, Al-Quran, dan tema yang lainnya. Dan di studio saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama ada Ustadz Faisal Abdurrahman. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, khair. Ya, beliau adalah kepala Madrasah Tahfizul Quran Markas Imam Malik. Yang kedua ada Ustadz Muhtadin Akbar. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah kepala Madrasah Aliyah Markas Imam Malik. Dan yang ketiga ada Ustadz Arcan Syam. Ya, beliau adalah kepala Kutab Markas Imam Malik. Dan selama berapa jam ini Ustadz kita akan ngobrol? Bisa 2-3 jam. 2-3 jam ya. Ustadznya mungkin cerita, saya khutbah kita di sini. Baik Ustadz, membuka episode pertama ini mungkin kita akan bahas tema yang seputar pendidikan. Tapi berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang generasi Ustadz ya. Nah, mungkin ada pandangan Ustadz, seperti apa generasi kita saat ini? Mungkin Ustadz Faisal dulu. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita melihat pada hari ini kita berada di sebuah keadaan lingkungan yang penuh dengan tantangan dari banyak sektor. Tidak terkecuali sektor pendidikan yang pada hari ini menjadi tugas berat para mujahid pendidikan kita hari ini. Fenomena global yang kita rasakan ini memang tidak hanya dirasakan di 1, 2 atau tempat-tempat tertentu saja, tetapi kita bisa katakan ini adalah sebuah hasil dari perang pemikiran yang begitu kuat sampai kemudian masuk ke dalam sudut terkecil di dalam setiap rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin. Sehingga ya pandangan umum yang kita saksikan hari ini, subhanallah, ya anak-anak kita itu ya sangat jauh dari yang namanya akhlakul karimah. Ya, ini mungkin fenomena ghazul fikr, ya perang pemikiran yang hari ini terus digaungkan oleh musuh-musuh Islam kita, sehingga menjadi semakin berat lagi tantangan kita di dunia pendidikan untuk bisa mengeluarkan efek dari perang pemikiran ini. Ya, subhanallah. Jadi sebenarnya ini tantangan berasal dari perang pemikiran itu sendiri saatnya. Iya. Dan didukung dengan teknologi. Menurut Ustadz tadi seperti apa? Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang tantangan, setiap zaman pasti ada tantangannya masing-masing. Ya, betul. Kita tidak bisa mengatakan bahwa zaman ini penuh tantangan yang tantangannya paling berat. Karena setiap tantangan setiap zaman sekali lagi masing-masing punya tantangan. Punya tantangan dan solusinya masing-masing. Dan untuk zaman ini kita tidak bisa menafikan bahwa perkembangan teknologi yang kian tahun semakin pesat, ya selain memberikan juga dampak positif tentunya, dan kita juga perlu mengakui bahwa kita di beberapa sisi membutuhkan perkembangan teknologi itu, tapi juga ternyata membawa dampak negatif, khususnya untuk kalangan remaja hari ini, generasi hari ini. Kemarin saya sempat membaca sebuah artikel, di sebuah kota di salah satu di negeri kita tercatat ada ratusan, kurang lebih sekitar 569 pelajar SMP dan SMU itu sudah hamil di luar nikah.
Oh, Ya, mereka kemudian meminta ada dispensasi untuk pernikahan di bawah umur, di bawah Iya. umur. di bawah umur kantor urusan agama, disebabkan karena telah hamil di luar nikah itu. Ini hanya satu fenomena. Ya. Belum lagi dengan perkembangan media sosial, Ya. ya, yang mana generasi kita hari ini seperti dinilai kurang eksis kalau kemudian tidak memiliki media sosial Ya, dan tidak ikut dalam perkembangannya. tidak Ada anak yang akun-akunnya. kemudian hanya untuk konten, menyuruh orang tuanya mandi lumpur misalnya, ya, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Betul apa yang disampaikan Ustadz Faisal tadi, Ya. bahwa yang menjadi PR kita memang adalah bagaimana menanamkan akhlak itu Ya, pada generasi ini, ya, memiliki perisai yang kuat pada diri masing-masing untuk memfilter perkembangan teknologi. Ya. Seperti jadi ada hubungan zaman sekarang dengan teknologi, dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai yang berada di bidang pendidikan. Ustadz Arsyad sendiri melihat keadaan sekarang seperti apa? Mungkin dari sisi perspektif anak-anak ya, karena Ustadz berada di lingkungan seperti itu. Kalau saya Dekat-dekat melihat- mic, Ustadz. Ya. Kalau saya melihat keadaan epidemi kita sekarang, terutama di pendidikan anak-anak kita di usia SD ini, belia, Ya. pengaruh media sosial ini sangat berpengaruh dengan keadaan akhlak dan adab anak-anak Ya. kita. Jadi makanya di dunia pendidikan kita sekarang ini, yang kita utamakan dalam pendidikan yaitu bagaimana memanage pengaruh media sosial ini supaya media sosial ini berdampak positif bagi pendidikan anak-anak kita. Dan Ya. kita tidak bisa menafikan bahwa kita hidup di zaman memang itu, teknologi itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau hindari, mungkin agak salah besar kalau kita ingin menghindari hal Ya. tersebut. Jadi kita perlu pahamkan ke anak-anak kita, terutama ke orang tua santri, adalah bagaimana kita media sosial ini bermanfaat bagi pembelajaran anak kita, misalnya di rumah. Ya. Bagaimana kita mengontrol penggunaan media sosial ini di rumah, yang Ya. perlu istilahnya Ya. kita kita saling bersinergi bagaimana pendidikan anak-anak di sekolah dengan pendidikan anak-anak kita di rumah. Ya, Ya, jadi seperti- teknologi itu dipakai untuk sebagai wadah ya, Iya, sebagai wadah. untuk lebih istilahnya di-combine lah ya, Iya. penggunaan teknologi, pendidikan, dan aspek-aspek yang lain. Iya. Dan tentunya ini menjadi kekhawatiran ya bagi sebagian orang. Anaknya ya kegantengan sosial media, lebih banyak bermain di sosmed ya. Nah, itu menjadi kekhawatiran. Ini anak saya akan seperti apa nantinya? Ya, mungkin ada pandangan, Ustaz. Saya kembali ke yang tadi saya sempat sampaikan bahwa Ya. sejatinya fenomena yang sudah bercabang-cabang ini dalam semua lini kehidupan generasi kita hari ini, kalau saya pribadi itu melihat bahwa benarlah yang kemudian yang disampaikan Allah di dalam surah Fussilat itu, ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa inilah usaha besar atau mega proyeknya para musuh-musuh Islam untuk menghindarkan kaum muslimin dari Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Sesama mereka ini Allah bocorkan kepada kita bahwa diskusi alat yang terjadi sesama mereka para pendengki atau pembenci Islam ini yang tidak senang ketika Islam dan kaum muslimin itu berjaya, mereka kemudian mengatakan sesama mereka, janganlah kalian mendengarkan ayat-ayat Quran dan ya jauhkan ya buatlah hiruk pikuk di dalamnya, buatlah kekacauan, buatlah isu-isu yang terkait dengan disibukkan Al-Quran tersebut, sehingga generasi kaum muslimin itu ya dipaksa untuk menjauh dari Al-Quran dengan berbagai macam dengan berbagai macam upaya dan usaha yang mereka telah lahirkan. Mereka telah produksi berbagai macam
aplikasi mungkin hari ini, termasuk di dalamnya ya games-games yang kemudian melalaikan hati dan jiwa anak generasi kita, sampai tidak lagi mengenal waktu sholat, tidak lagi paham apa itu huruf hijaiyah. Dan fenomena ini juga ya bukan hanya generasi anak-anak kita rasakan, bahkan orang tuanya pun sedikit banyaknya ini ya terpengaruh dengan hasil proyek besar yang kemudian dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nah, ini yang kemudian di tanda petik dibocorkan Allah kepada kita agar kemudian kita ini bisa menarik akar permasalahannya dari mana. Ya, akar permasalahannya seperti apa. Saya sedikit ada analogi gini. Ya. Ada seorang guru di kelas kemudian menyampaikan sebuah games di hadapan murid-muridnya. Kemudian di hadapan kelas itu sang guru meletakkan penghapus di di hadapan murid-muridnya. Sang guru menggelar karpet, kemudian di tengah-tengahnya meletakkan penghapus, kemudian men-challenge murid-muridnya. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil penghapus ini tanpa menginjak dan menyentuh karpet? Maka mulailah setiap siswa itu bereksplorasi bagaimana caranya mengambil atau memindahkan penghapus ini tanpa memegang, tanpa menyentuh karpetnya. Ada yang berusaha menggunakan pakai sapu, tapi ternyata cara itu tidak berhasil. Ada yang menggunakan ini dan itu, semuanya tidak ada yang berhasil. Sampai pada akhirnya, karena sudah tidak ada lagi yang berhasil dari murid-muridnya, ini sang guru mempraktekkan, tanpa harus menginjak karpetnya tadi. Ternyata sang guru menggulung karpet tersebut tanpa harus menginjak karpetnya, dan mengambil dengan begitu gampangnya penghapus tersebut. Beliau memberikan sebuah ilustrasi di hadapan murid-muridnya. Apa perumpamaan seperti ini? Beliau mengatakan bahwa beginilah nasibnya kaum muslimin hari ini. Bahwa hari ini karpet itu ibarat kaum muslimin, generasi kita. Dan penghapus itu ibarat Quran. Kaum muslimin itu tidak akan tinggal diam ketika kepalanya diinjak-injak. Dia akan memberontak dan dia akan melawan. Seburuk-buruk keimanannya mereka ketika agamanya diinjak, pasti akan keluar juga untuk menampakkan kemarahannya. Dan itu terbukti dari pelecehan-pelecehan Quran. Mereka yang tidak pernah injak masjid pun keluar untuk menyuarakan kebenaran. Itu fitrahnya kaum muslimin. Tapi mereka tidak sadar ketika karpet itu perlahan digulung, tidak sadar ternyata kita itu sementara dijajah. Kepala kita sebenarnya sementara diinjak-injak, tanpa kita rasa kita diinjak. Dengan cara apa? Dengan cara begitu banyak aplikasi-aplikasi yang melalaikan hati, melalaikan kita dari syariat, meninggalkan sholat dan seterusnya. Tayangan-tayangan di TV juga sudah begitu luar biasanya untuk menghalangi kita dari syariat ini. Lalu kemudian dalam keadaan seperti itu, Al-Quran kita tidak rasa telah dicabut. Nikmat Quran itu telah dicabut Allah dari kita. Nah, inilah yang kemudian sangat disayangkan. Ternyata hari ini kita begitu dijajah dalam persoalan pemikiran, dan kita tidak rasa. Musuh-musuh Islam itu paham. Memerangi kaum muslimin itu adalah satu hal yang mustahil. Dan itu terbukti hari ini secara fisik, secara material tidak akan bisa dikalahkan, karena Islam itu punya konsep jihad. Yang matinya kita surga dan matinya mereka neraka. Inilah doktrin agama yang paling kuat, sehingga kaum muslimin itu tidak akan bisa dikalahkan kalau perang fisik. Tapi ternyata mereka punya cara yang lebih efektif. Ringan biayanya, mudah pelaksanaannya dan seterusnya, dibandingkan harus mengeluarkan dana yang begitu besar untuk berperang. Perang seperti mengerahkan prajurit, tank-tanknya dan seterusnya. Itu jumlah biaya yang sangat besar. Jadi istilahnya ini mega proyek yang memang sudah direncanakan. Secara. Dan tadi itu Allah sudah sebenarnya sampaikan, tinggal kemudian kita mau tidak mentadaburi ayat tersebut, mau tidak kemudian hati kita ini tunduk bahwa ternyata orang kafir tadi itu sudah memberikan sebuah clue kepada kita bahwa kalau Islam itu bisa di umat Islam itu bisa dipalingkan dari Al-Quran, kita bisa kalahkan mereka. La'allakum taghlibun, kata Allah. Kalian akan
mengalahkan mereka. Ya. Sekuat-kuatnya mereka itu akan terkalahkan ketika Al-Quran itu dicabut dari dada-dada mereka. Betul. Ya. Subhanallah. Coba. Ustaz tadi gimana? Setidaknya ada 3 hal 3 hal. yang menjadi senjata musuh-musuh Islam Ya. untuk menjauhkan generasi dari Al-Quran. Mm-mm. 3 senjata ini sering saya istilahkan dengan 3F. F. Food, Food. Ya. fun, Fun. dan fashion. Fashion. Ya. Food 3 makanan ya. bagian daripada kehidupan yang sering diiklankan ya oleh musuh-musuh Islam Ya. agar generasi hari ini itu kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Hilang. Ya. Dari sisi food, makanan, bagaimana pemahaman dan pandangan generasi hari ini dibawa dan digiring bahwa makanan-makanan yang mereka sajikan itu mengikuti zaman dan tidak lagi peduli halalan thayyibannya. Iya. Fun, hiburan, ya. Dan ini jauh lebih parah. Ya. Ya, dari musik, ya, tontonan, ya. Bahkan hari ini menjamur, ya, drama-drama yang mengiklankan secara masif, ya, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, termasuk upaya mereka untuk membuat generasi kita menerima LGBT itu misalnya. Ya, secara tidak langsung. Ya. Tidak langsung, ya. Mereka membuat iklan bahwa idola mereka saja, ya, mempraktekkan itu, ya, dan tersihir mata-mata generasi hari ini, ya. Juga dengan fashion, ya, Western style, ya. Sekarang juga ada dari negeri-negeri yang lain, ya. Korean style. Iya, Korean style. Ya, bahkan dimasifkan pula stigma buruk bagi mereka yang mencoba untuk menghidupkan sunnah, sehingga generasi hari ini begitu malu untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang muslim, baik dari sisi pakaian mereka, penampilan mereka, ya, dan bisa kita katakan, ya, perlahan usaha-usaha musuh-musuh Islam ini, ya, mendekati dengan kita katakan dekat dengan kata keberhasilan. Iya. Kita tidak bisa menafikan itu. Ya, jangankan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya, generasi kita saja untuk bisa bersabar menghatamkan Al-Qur'an. Ya, sekali sebulan saja misalnya itu sangat sulit. Sangat sedikit yang bisa mempraktekkannya. Iya. Apalagi kalau sampai bisa mentadabbur dan memahami maknanya. Dan memang lagi-lagi ini PR besar buat kita semua. Iya. Bagaimana mendekatkan, ya, generasi hari ini kepada Al-Quran. Baik. Ustaz Arsan, gimana pandangannya? Kayaknya sudah semua dijelaskan sama Ustaz. Di kesimpulan saja ini. Kesimpulan dari terusin kembali apa yang dijelaskan oleh Ustaz Faisal dengan Ustaz tadi, ini intinya ghazul fikri. Perang pemikiran. Ghazul fikri. Jadi mengingat sejarah ketika kaum kufar ingin menyerang negeri kaum muslimin di Mesir, maka salah satu komandan daripada pemimpin kaum kufar itu mengangkat Al-Quran dan mengatakan kepada pasukannya, apabila benda ini masih berada di rumah kaum muslimin, maka kalian tidak akan tenang tinggal di negeri ini. Intinya Al-Quran. Al-Quran ini bagaimana caranya supaya umat Islam ini jauh daripada Al-Quran, karena inti daripada kekuatan mereka itu kaum muslimin terutama kita di sini, di hati kita adalah Al-Quran. Kapan Al-Quran ini dijauhkan dari generasi, maka mereka akan mudah diambingkan oleh zaman dengan pengaruh. Baik. Jadi istilahnya ini adalah sebuah mega proyek yang memang berasal dicanangkan sudah lama. Dan ini digulirkan secara pelan-pelan, tapi akan ada keberhasilan kalau kita lihat terjadi fenomena sekarang ya. Anak-anak jauh dari Al-Quran, disibukkan dengan berbagai fitur yang ada di sosial media, games dan lainnya. Nah, melihat fenomena yang terjadi sekarang, sudah terjadilah dan kita mungkin tidak bisa
membalikannya lagi. Dan ini adalah sebuah tantangan ya untuk ya baik orang tua, pendidikan dan semuanya. Kira-kira apa solusi yang pas? Ya mungkin mendekati pas lah ya, yang cocok untuk saat ini. Di mana anak-anak kita ya kalau mungkin di rumah seperti itu ya. Ya kira-kira apa solusi yang tepat lah mungkin seperti itu. Gimana, Ustaz? Ya, subhanallah. Dengan mengetahui berbagai macam latar belakang masalah yang terjadi di fenomena kita hari ini, sebenarnya Quran itu kan solusi dari berbagai macam permasalahan. Sehingga sederhananya kita bisa mengatakan kembali kepada Quran itu adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Kembali kepada Quran itu membuat seseorang bukan hanya dia mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, bahkan di akhiratnya. Ya, hal ini kan juga diisyaratkan Allah di dalam surah Toha. Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatanku ini ya syariat Allah, Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, kata Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Ini menarik ini karena ada dua fase kehidupan yang Allah angkat di dalam ayat ini. Fase kehidupan dunia ketika kehidupan duniawi kita itu disempitkan Allah disebabkan karena berpaling dari peringatan Allah tadi. Kemudian fase setelah kehidupan dunia yaitu akhirat, Allah hinakan hamba tersebut dengan dihilangkan penglihatannya. Walaupun orang itu selama hidupnya bisa melihat. Makanya dalam lanjutan ayat ini Allah katakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Orang ini ketika dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta matanya, dia mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau membangkitkan saya, mengumpulkan saya di pada mahsyar ini dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Ya, apa jawaban Allah terkait kalimat hambanya tadi? Ya, Allah katakan, qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dulu ketika hidup di dunia telah sampai kepadamu peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, nasihat-nasihat telah disampaikan kepadamu, tetapi kalian mengabaikan itu, tidak memperhatikan. Maka ya, sebagaimana kalian melupakan kami, ya, sebagaimana kalian telah melupakan ayat-ayat peringatan-peringatan itu, wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga hari ini engkau dilupakan, kata Allah. Subhanallah, ini naudzubillah ya, kita jangan sampai menjadi model orang yang digambarkan Allah dalam ayat ini. Nah, ini efek ketika kita berpaling dari Al-Quran tadi, sehingga mafhum mukhalafahnya, ya, pemahaman terbalik dari ayat ini, orang yang kembali kepada Quran, orang yang merujuk hidupnya dan menjadikan Al-Quran sebagai dustur, ya, pedoman hidupnya, rambu-rambu lalu lintas bagi dia, sehingga dia bisa mengenali ini yang baik, ini yang tidak baik, maka tentu kehidupan dunianya akan dilapangkan oleh Allah. Kehidupan akhiratnya Allah akan memperhatikan dan tidak akan menyia-nyiakan orang tersebut. Pemahaman terbalik dari ayat ini. Subhanallah, Al-Quran itu solusi. Jadi intinya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Satu tadi, kembali kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, artinya ada sistem, ada ya lingkungan yang mendekatkan kita pada Al-Quran. Rumah mungkin tidak bisa, teman-teman mungkin tidak bisa. Kemana, Ustaz? Perlu bagi orang tua itu untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka. Sebab di usia-usia mereka tidak bisa kita pungkiri bahwa waktu mereka lebih banyak ya di sekolah bersama teman-temannya ya dibandingkan dengan orang tua mereka. Apalagi kalau orang tua mereka sibuk, kerja, dan seterusnya. Artinya bahwa memilih sekolah itu merupakan salah satu hal yang sifatnya mutlak
Mutlak. Iya. Bagi setiap orang tua untuk masa depan anaknya. Betul. Ya, termasuk ketika mereka mengakrabkan diri, mengkondisikan anaknya untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Iya, karena bila mereka salah dalam memilih sekolah, ya, maka masa depan anaknya pun juga dipertaruhkan. Betul. Iya, karena sekolah itu bukan hanya sekedar bagaimana mentransfer ilmu, ya. Tapi Pengetahuan. sekolah, Ya. iya, sekolah itu juga ya akan memperkenalkan anak-anak mereka dengan dunia luar. Iya, banyak tidaknya, sedikit banyaknya terpengaruh dengan kondisi teman-temannya. Betul. Iya, perlu untuk kita ingat bahwa di antara penyesalan orang-orang nanti pada hari kiamat adalah karena ketika mereka salah dalam memilih temannya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya. Betapa celakanya saya ya. Ya, ketika menjadikan fulan itu sebagai sahabat karibku. Betul. Ya, laqad adallani ala dzikri ba'da ijja'ani. Ya. Di mana temannya itu telah menjauhkan dia dari Al-Qur'an. Ya, padahal Al-Qur'an telah datang kepadanya. Ya. Terkadang ada orang tua yang sudah berhasil mungkin ya tanda petik menciptakan dan kondisikan rumahnya itu sebagai rumah yang akrab dengan Al-Quran. Ya, tapi ketika anaknya keluar dari rumah, bertemu dengan lingkungan yang salah, apalagi teman-teman yang buruk, apalagi mungkin juga sekolahnya tidak kemudian memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran sebagai bagian daripada budaya sekolahnya. Ya, maka sia-sialah semua. Betul. Ya, apa yang telah diupayakan di dalam rumah, lalu kemudian termentalkan begitu saja dengan lingkungan yang ada di luar rumah. Betul, baik. Ya, saya terusan. Sejak dini mungkin, apakah harus memperkenalkan anak-anak dengan Al-Quran? Bismillah. Tentunya orang tua juga harus memahami bagaimana pendidikan anak-anaknya dari sejak dini. Memang perlu melihat di mana mereka memasukkan anaknya, terutama pendidikan Al-Quran maupun pendidikan akhlak dan adabnya. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana kita lihat fenomena sekarang. Kita lihat antusias para orang tua ingin melihat anaknya bagaimana nanti ke depan anaknya ini bisa misalnya jadi hafiz Quran, dari segi pemahaman agamanya lebih baik lagi. Jadi mereka tentunya lebih memilih sekolah-sekolah yang memang basicnya Al-Quran. Ya, apalagi kita di Markas Imam Malik ini salah satu yang sering kita agama itu mulia dengan Al-Quran. Mulia dengan Al-Quran. Makanya di unit-unit pendidikan betul-betul konsentrasi di bidang itu, terutama di bidang Al-Quran. Tapi tentunya para orang tua juga harus memahami bahwa jangan hanya sekedar menitipkan anaknya di sekolah-sekolah agama misalnya, sekedar percayakan sekedar kepada gurunya, tapi tentunya lebih ke pendidikan dalam keluarga juga harus kita perhatikan, terutama kepada orang tuanya juga. Mereka harus memahami juga agama, paham juga Al-Quran. Tentunya paling tidak rutinlah juga untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Tidak menuntut di sekolahnya, tapi orang tua juga harus belajar. Tentunya orang tua juga harus lebih memahami. Baik, Ustaz. Ya, itulah mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, bahwa fenomena yang terjadi sekarang adalah fenomena global. Dan itu kita tahu tidak jalan begitu saja, tapi memang sudah direncanakan, ya. Dan kita sebagai kaum muslimin tidak bisa tinggal diam. Ya, jalan terbaik mungkin untuk saat ini adalah bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan sekolah terbaik yang dekat dengan Al-Quran. Itu saja mungkin hari ini, Ustaz. Insya Allah kita akan bersua pada episode berikutnya. Baik, demikian dari kami untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bersua di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.